Bismillahirrahmanirrahim. Penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Israel wajib dihapus dari peta dunia. Israel boleh merdeka dengan syarat Israel wajib pulang ke negeri kampungnya, bukan di Palestina. Israel wajib pulang ke negeri asalnya. Israel benar-benar tidak tahu terima kasih ketika pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Hanya Palestina lah yang mau menerima orang-orang Israel. Israel menumpang di negeri Palestina, lalu Israel merampok negeri Palestina. Israel terus merampok, menindas dan menjajah negeri Palestina. Israel wajib bertaubat karena berkat jasa kebaikan orang-orang Palestina kamu bisa hidup dari kejaran pembantaian terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Israel. Bertobatlah sebelum azab yang berat datang kepadamu. Sebenarnya Tuhan kita sama, yaitu Allah. Allah itu ada, tapi Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, dan suara Allah tidak bisa didengar oleh telinga kita. Namun akhirnya kamu mengingkari kedatangan Nabi Isa sebagai Rasul Allah, dan kamu juga mengingkari kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, membawa hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa hukum halal, haram, dan seterusnya. Kita memang benar-benar percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun karena kamu mengingkari Rasul Allah yang bernama Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya mohon maaf. Apa bedanya kamu dengan iblis? Iblis percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi iblis tidak mau hukum-hukum dari Allah, tidak mau syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya kamu dengan iblis? Sama-sama percaya kepada Allah, tapi kamu tidak mau bersyariat kepada Allah. Kamu tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Kamu mengingkari kedatangan Nabi Isa sebagai Rasul Allah, dan kamu juga mengingkari kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Wahai Israel, kami menantangmu. Bisakah kamu menerima tantanganku? Apakah tantanganku itu? Kumpulkanlah 1 juta profesor, 1 juta ahli kitab dari orang-orang Yahudi, kalau perlu 1 juta jin dan iblis. Suruh mereka berkumpul dan suruh mereka buat kitab suci semisal Al-Quran, setebal Al-Quran, 6.666 ayat, berisi sains, teknologi, dan kebenaran, berisi kisah para nabi-nabi Allah, dan berisi kisah para rasul-rasul Allah Tuhan kita, berisi kisah-kisah orang-orang yang mendustakan Allah, berisi kisah-kisah apa yang akan terjadi di surga dan di neraka. Kalau kamu tidak mampu membuat kitab suci semisal Al-Quran, maka jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang mengkafiri Allah dan Rasulnya. Bertobatlah, bertobatlah wahai Israel, sebelum ajal itu datang, sebelum azab itu datang, sebelum hari kiamat itu datang, sebelum hari pembalasan sesudah kematian itu datang. Karena kamu tidak menyembah Allah, karena kamu hanya meyakini Allah itu ada, tapi kamu tidak mau
berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kami siap debat agama secara terbuka tanpa sensor denganmu. Namun, bila kamu tidak bisa membuat kitab suci setebal Al-Quran semisal Al-Quran, maka bertobatlah. Hentikan penindasan yang ada di Palestina, karena kejahatanmu akan dibalas bila kamu tidak mau bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan hanya percaya kepada Allah, namun selain kita wajib percaya kepada Allah, kita juga wajib mengikuti aturan-aturan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mendustakan kedatangan nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Isa sebagai Rasul Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Wahai Israel, bertobatlah, hentikan segala bentuk penindasan kepada warga Palestina. Allah Tuhan kita. Nabi Adam adalah bapak kita, Siti Hawa adalah ibu kita, Nabi Musa adalah Rasul kita, Nabi Isa adalah Rasul kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Allah telah menurunkan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Tuhan kita sama. Sembahlah Allah dan beribadahlah kepada Allah dan ikutilah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah seruan saya kepada orang-orang Israel. Sebelum kita tutup video ini, mari kita tonton video yang di-share kepada WA kami. Selamat menonton. Dan ini mungkin yang terakhir. Israel sebagai negara yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya adalah persenjataan dan kekuatan militer, tapi ternyata terbukti pengecut ketika melawan para pejuang Palestina yang diblokade dari semua sisi itu. Anda tahu bahwa serangan dalam hitungan jam kemarin itu ada 25 titik militer yang dilumpuhkan oleh pejuang Palestina. Memalukan bagi Israel. Hanya dalam hitungan jam 20 titik militer dari negara yang militer yang dianggap paling canggih di dunia itu dan didukung oleh superpower, hanya dalam hitungan jam 25 titik militernya dilumpuhkan oleh pejuang Palestina yang diblokade dari air, darat dan udara. Sebuah mukjizat. Dan mereka bahkan tidak tahu di mana para pejuang ini bersembunyi, di mana roket-roketnya, di mana persenjataannya, seperti apa strateginya. Dan karena itu mereka hanya bisa melakukan hal yang membabi buta, hanya bisa menembak apartemen, sekolah-sekolah, rumah sakit. Memalukan bagi Israel. Israel terbukti pengecut. Dan saya katakan badai ini tidak akan berakhir kecuali dengan berakhirnya negara haram yang bernama Israel. Takbir!